أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikianlah pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Dan siapakah yang telah dolim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya, mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Surat Al-Baqarah ayat 113 dan 114. Jadi kita
masih mengkaji tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu ya Dek ya. Jadi umat-umat yang terdahulu, umat-umat para nabi dan rasul, di mana kita yakin dan percaya adanya nabi dan rasul yang 25 itu. Dari nomor 1 Nabi Adam alaihi salam, nomor 24 Nabi Isa alaihi salam, dan nomor 25-nya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa di antara para umat-umat para nabi dan rasul itu ya ada yang yakin, ada yang tidak yakin, dan ada yang ragu-ragu. Misalnya kita lihat di surat Al-Baqarah 1-5, itu golongan umat yang yakin. Umat yang tidak yakin, Al-Baqarah 6-7. Umat yang ragu-ragu adalah Al-Baqarah ayat 8-20. Nah, jadi umat-umat para nabi dan rasul itu terbagi seperti itu. Makanya kalau kita membaca Al-Quran ini, kemudian kita memahaminya, kita akan tahu ya, jadi jalan-jalan umat yang diridhoi Allah, dan kita akan tahu pula jalan umat-umat yang dimurkai oleh Allah. Kita pilih jalan yang diridhoi, kemudian kita ikuti, sementara jalan yang dimurkai harus kita hindari. Misalnya permisalan antara tanah yang subur dengan tanah yang tandus itu berbeda. Misalnya kita buka di surat Al-A'raf ayat 57-58. Jadi ternyata tanah itu juga ada yang subur, ada yang tandus, padahal sama-sama diturunkan hujan. Ada lagi kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Surat Ibrahim ayat 24, 25 dan 27. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang baik dan sangat beda sekali dengan kalimat-kalimat yang buruk. Ada di surat Ibrahim ayat 26. Terus ada lagi golongan setan ya, Hizbus Syaiton, itu surat Al-Mujadilah ya, ayat 14-20. Nah, itu golongan setan. Ada Hizbullah, golongan Allah, itu Al-Mujadilah ayat 21-22. Nah, jadi sangat beda sekali. Oleh karena itu mari kita belajar kisah-kisah umat-umat terdahulu. Nah, ternyata sampai akhir zaman juga seperti itu keadaannya ya. Semoga kita termasuk umat yang baik, yang mengikuti Al-Quranul Karim dan mengikuti hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat surat yang kedua tadi, ayat 13 dan 14. Orang Yahudi beranggapan bahwa orang-orang Nasrani tidak mempunyai pegangan sedikit pun
Orang Yahudi mengingkari Al-Masih, padahal mereka telah membaca kitab Taurat yang di dalamnya terdapat berita tentang kedatangan Nabi Isa alaihi salam. Orang Yahudi memberikan sebutan pada Al-Masih dengan sebutan yang tidak sepantasnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana umat-umat terdahulu setelah diturunkannya Al-Quran ini, maka kita bisa melihat keadaan umat-umat terdahulu itu. Nah, di sini Allah menyebut adalah umat Yahudi dan umat Nasrani. Jadi pengikut-pengikut Nabi Musa alaihi salam, ada yang baik juga ada yang buruk. Pengikutnya Nabi Isa alaihi salam juga ada yang baik dan ada yang buruk. Coba kita lihat. Orang Nasrani beranggapan pula bahwa orang Yahudi tidak mempunyai pegangan agama yang benar, karena orang Yahudi telah mengingkari kenabian Al-Masih yang bertindak sebagai penyempurna agama mereka, padahal mereka telah membaca kitab yang semestinya tidak akan terjadi tuduh-menuduh itu. Kalau demikian, mereka mengatakan sesuatu yang tidak tercantum dalam kitab mereka, karena Taurat memuat berita gembira tentang kedatangan Al-Masih yang menyempurnakan peraturan-peraturan agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, bukan untuk membatalkan. Tetapi mengapa sampai terjadi orang Nasrani membatalkan sama sekali agama orang Yahudi? Nah, secara singkat dapat dikatakan bahwa agama mereka sebenarnya satu. Hanya saja karena ada bagian-bagian yang dibuang dari isi kitab itu, terjadilah tuduh-menuduh itu. Dengan demikian, kitab yang mereka baca itu menjadi bukti kedustaan mereka. Kata-kata yang mereka ucapkan bukanlah persoalan baru, bahkan bangsa sebelum mereka mengatakan sesuatu tanpa didasari bukti-bukti yang kuat. Seperti penganut wasaniyah, paganisme, penyembah berhala, juga mengatakan pada agama lain bahwa agama yang dianut orang itu tidak mempunyai pegangan apa-apa. Kalau manusia dapat mengetahui yang sebenarnya, tentulah tidak akan terjadi pertentangan yang bersifat prinsip. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan bahwa Allah adalah yang maha mengetahui segala kebenaran dan kebatilan yang mereka perselisihkan. Allah pula yang membenarkan mana yang benar dan menempatkan orang-orang yang mencintai kebenaran itu dalam surga, juga yang membatalkan mana yang batil, serta mengekalkan para pencinta dan pendukung kebatilan itu di dalam neraka. Jadi begitu. Jadi siapapun yang kemarin sudah kita bahas, umat ini banyak ya Dek ya, dari umat-umat terdahulu ya, umatnya para nabi dan rasul. Ada umatnya Nabi Adam alaihi salam,
Jadi semuanya begitu patokannya. Siapa yang beriman kepada Allah dan Nabi dan Rasulnya, ya dia termasuk orang-orang yang baik, ya. Tapi siapapun mereka, ya, zaman sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang, mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ya pasti dia adalah orang yang buruk. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-114. Di antara tindakan orang-orang yang paling dolim, nah ini ada perbuatan yang namanya dolim, ya, lawannya adalah adil. Jadi kalau adil itu benar, ya, tapi kalau tidak adil namanya dolim. Nah sekarang Allah menunjukkan ini loh tindakan orang-orang yang dolim itu. Satu, menghalang-halangi orang yang menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya, termasuk di dalamnya menghalang-halangi segala perbuatan yang berhubungan dengan urusan agama, seperti mempelajari dan mengamalkan agama, iktikaf, sholat, dzikir, dan sebagainya. Yang kedua, termasuk perbuatan yang dolim itu merobohkan masjid-masjid Allah, tempat ibadah, termasuk di dalamnya perbuatan, usaha, atau tindakan yang bertujuan untuk merusak, merobohkan, serta menghalang-halangi pendirian masjid dan sebagainya. Nah, kedua perbuatan itu merupakan perbuatan dolim karena mengakibatkan hilangnya syiar agama Islam. Para mufasir sependapat bahwa ayat di atas mengisyaratkan tindakan yang umum dan tindakan yang khusus. Tindakan yang umum ialah segala macam tindakan yang berhubungan dengan menghalang-halangi manusia beribadah di dalam masjid dan tindakan merobohkan masjid-masjid Allah, tempat ibadah. Tindakan yang khusus ialah bahwa ayat di atas diturunkan untuk menjelaskan atau mengisyaratkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa dalam sejarah yang sifatnya sama dengan sifat-sifat tindakan atau perbuatan yang disebut di dalam ayat di atas. Jadi ayat 114 suratnya surat Al-Baqarah. Para mufasir berbeda pendapat tentang peristiwa yang dimaksud oleh ayat ini. Pendapat yang pertama, ayat di atas mengisyaratkan tindakan orang-orang musyrik Mekah yang menghalang-halangi keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang hendak mengerjakan ibadah umroh pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6 Hijriyah, bulan Maret 628 Masehi. Sikap kaum musyrik itu akhirnya melahirkan perjanjian Hudaybiyah. Timbulnya keinginan itu kembali karena dalam perjanjian Hudaybiyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dibolehkan memasuki kota Mekah pada tahun setelah perjanjian itu ditandatangani. Tindakan mereka inilah yang dimaksud Allah dengan menghalang-halangi manusia menyebut nama Allah di dalam Masjidil Haram dan usaha merobohkan masjid. Pendapat golongan pertama ini selanjutnya menegaskan bahwa
pada lanjutan ayat tersebut terdapat perkataan ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 114. Ayat ini menggambarkan bahwa akan tiba saatnya kaum muslimin memasuki kota Makkah dengan aman dan tentram, dan orang musyrik Mekah akan memasuki Masjidil Haram dengan penuh rasa takut. Hal ini terbukti di kemudian hari dengan terjadinya pembebasan kota Makkah oleh kaum muslimin, dan orang musyrik Mekah meninggalkan agama mereka dan masuk agama Islam. Pendapat yang kedua, ayat di atas mengisyaratkan tindakan Raja Titus 70 Masehi dari bangsa Romawi, anak dari Kaisar Vespasianus, yang menghancurkan Haikal Sulaiman dan tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi dan Nasrani di Yerusalem. Tindakan orang musyrik Mekah menghalang-halangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin memasuki kota Makkah untuk melaksanakan ibadah umroh, dan tindakan Raja Titus menghancurkan Baitul Maqdis termasuk di dalam tindakan yang umum. Sedang yang dimaksud tindakan khusus yang sesuai dengan ayat ini ialah pendapat kedua, karena adanya perkataan merobohkan masjid. Allah di dalam ayat ini, kaum musyrik Mekah tidak pernah merobohkan masjid Allah dalam arti yang sebenarnya. Mereka hanya mengotori Baitullah dan menghalangi kaum muslim beribadah. Sedangkan Titus dan tentaranya benar-benar telah merobohkan Baitullah di Yerusalem dan membunuh orang-orang yang beribadah kepada Allah. Lanjut ayat menerangkan sifat-sifat yang harus dilakukan oleh manusia ketika memasuki masjid Allah dengan tunduk, patuh, memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah semata. Dari ayat ini dapat difahami bahwa manusia dilarang memasuki masjid Allah dengan sikap angkuh dan riya. Dilarang memasuki masjid orang yang bermaksud menghalangi manusia beribadah di dalamnya, dan orang-orang yang bermaksud merusak dan merobohkannya. Pada akhir ayat, Allah mengancam orang yang melakukan tindakan-tindakan di atas dengan kehinaan di dunia dan adab yang pedih di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kehinaan di dunia mungkin berupa malapetaka, kehancuran, dan segala macam kehinaan, baik yang langsung atau tidak langsung dirasakan oleh manusia. Bentuk adab di akhirat hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Allah melarang manusia melakukan segala macam tindakan yang berhubungan dengan menghalang-halangi manusia berdoa, sholat, iktikaf, mempelajari agama, beribadah, perbuatan-perbuatan yang lain dalam menegakkan syiar agama Allah di dalam masjid-masjidnya, serta usaha merusak dan merobohkannya. Perbuatan itu dolim dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena langsung atau tidak langsung berakibat lenyapnya agama Allah di bumi. Perbuatan itu demikian zalimnya sehingga Allah mengancam para pelakunya dengan kehinaan di dunia dan adab yang pedih di akhirat.
Yang diperintahkan Allah ialah agar manusia memakmurkan masjid-masjid Allah, mendirikan dan memeliharanya dengan baik, masuk ke dalamnya dengan rasa tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat di surat At-Taubah ya Dek ya, dari ayat 17 ya sampai ayat 28, kemudian 107 sampai 129. Jadi surat At-Taubah ya, mulai surat yang ke-9 At-Taubah ini ayat 17 ya sampai akhir 129. Nah, di dalam surat At-Taubah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dan keluarga besar kita dan umat ini, mudah-mudahan senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan umat yang masih berada di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendapatkan hidayah taubatan nasuha. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umaro wa Usmana wa Ali wa anis sahabati ajmain wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdimu, nabimu dan rasulmu, nabi yang ummi, dan atas keluarganya, dan limpahkan salam sebanyak apa yang diliputi oleh ilmu-ilmumu dan tuliskan oleh penamu dan dirangkum oleh kitabmu, dan ridhoilah ya Allah para penghulu kami, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, dan Ali karramallahu wajhah, dan para sahabat semuanya, dan para tabi'in dan tabi'it tabi'in yang baik-baik hingga hari akhir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu, Rabb keagungan dari apa-apa yang mereka sifatkan, dan salam atas para rasul, dan segala puji bagi Rabb seru sekalian alam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.